Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel CS Wardana 75. Kali ini, aku bakalan bahas spesifik tentang utang luar negeri sebuah negara terhadap negara lain sampai lembaga internasional. Atau kalau dalam istilah ekonomi disebut dengan external debt. Nah, sebelum bahas tentang ini, aku mau disclaimer dulu nih. Aku ngerti banget kalau topik terkait utang negara tuh agak sensitif buat dibahas. Jadi, aku mau tegasin dulu, kalau video ini bukan dibikin buat nyalahin pihak manapun atau buat kepentingan politik apapun. Video ini tuh dibikin semata-mata buat tujuan edukasi yang pastinya berdasarkan data dan fakta yang ada. Selain itu, konteks utang negara yang dibahas di sini tuh nggak terbatas pada negara Indonesia doang tapi juga berlaku secara global. Oke, kita langsung bahas aja yuk. Kamu tahu nggak, lebih dari 90% negara di dunia ini tuh punya utang? Termasuk negara-negara yang dianggap paling maju dari sisi ekonomi. Kayak Amerika, Cina, Jepang, Inggris, Jerman, Kanada, dan lain-lain. Semuanya tuh punya utang luar negeri, bahkan nih, negara-negara maju yang tadi aku sebutin itu termasuk negara yang jumlah utangnya tuh terbesar di dunia. Ada nggak sih negara yang nggak punya utang sama sekali? Ada, tapi jumlahnya tuh dikit banget. Contohnya nih, Brunei, Vatikan, Andorra, dan beberapa negara kecil atau teritori independen lainnya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih sebagian besar negara itu ngutang? Terus, kalau semua negara maju ngutang, yang ngutangin siapa dong? Oke, buat ngejawab semua itu, aku harus jelasin dulu nih bedanya utang negara sama utang pribadi yang biasa kita lakuin sehari-hari. Kalau kita sebagai masyarakat, biasanya kita ngutang itu kalau lagi kepepet dan nggak punya uang. Entah ngutang ke pinjaman online atau ngutang ke warung dan ke warteg. Makanya nih, kalau di masyarakat awam kayak kita utang itu biasanya dipersepsiin sebagai hal yang negatif. Dalam skala negara, perspektifnya tuh beda, utang itu nggak identik sama negara miskin atau tindakan yang malu-maluin. Kamu bisa cek sendiri nih, bahwa negara-negara yang ekonominya maju dan sejahtera malah punya jumlah utang yang tinggi banget dibandingin negara-negara lain. Nah, di sini kita harus ngerti dulu kalau utang dalam skala negara itu nggak selalu karena negaranya miskin atau negaranya nggak bisa produktif. Justru, utang dalam skala negara itu bisa dipakai buat mengakselerasi atau mempercepat kemajuan sebuah negara. Dengan catatan, rasio utangnya tuh harus sehat dan wajar, penggunaan atau alokasi dananya juga harus bisa dipertanggungjawabin. Maksudnya, bisa dipertanggungjawabin, tuh gimana sih? Maksudnya nih, utang tersebut tuh dialokasiin untuk pengembangan sektor-sektor produktif yang nantinya tuh bisa ngedatengin uang buat negara sekaligus bisa bermanfaat juga buat masyarakat. Dengan nyalolosin utang buat sektor produktif negara tuh, jadi punya kapasitas buat ngembalin utang tersebut sekaligus mempercepat kemajuan negaranya. Hal ini tuh biasa dilakuin oleh banyak negara di dunia, jadi nggak terbatas pada negara Indonesia aja, tapi juga termasuk negara-negara maju. Dan negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia. Sekarang mungkin kamu penasaran, gimana sih caranya kita ngukur utang negara itu masih sehat dan wajar atau enggak? Nah, salah satu alat ukur yang populer adalah rasio utang terhadap GDP atau pendapatan domestik bruto, PDB. Singkatnya, kita tuh ngebandingin jumlah utang dengan jumlah produktivitas negara yang bersangkutan. Cara ngitungnya nih, jumlah utang dibagi dengan GDP 1 tahun dikali 100% bisa dibilang, rasio utang terhadap GDP ini tuh bisa mencerminkan kapasitas atau kemampuan negara dalam membayar utangnya. Misalnya Thailand nih. Rasio utang negara Thailand terhadap GDP-nya tuh 33% di tahun 2017. Artinya nih, Thailand tuh punya utang sebesar 33% dari kemampuan produktivitas negaranya. Selama 1 tahun ibaratnya nih, total pendapatan kamu dalam setahun itu 100 juta rupiah. Nah, utang yang kamu punya itu 33 juta rupiah. Dengan rasio tersebut, kita jadi bisa lihat nih, sebesar apa sih jumlah utang negara kalau dibandingin sama kemampuan produktivitas negara yang bersangkutan. Negara apa aja sih yang rasio utang terhadap GDP-nya tinggi? Misalnya nih, Belanda, 522%. Singapura, 453%. Inggris, 313%. Jerman, 145%. Amerika, 115%. Dan lain-lain. Contoh negara yang rasio utangnya kecil apa aja nih? Misalnya Nigeria, cuma 3%. Cina, di angka 15%. Dan India 19%. Nah,
Kalau Indonesia sendiri gimana? Berapa sih rasionya? Terhitung bulan Mei 2020 lalu rasio utang Indonesia tuh ada di posisi 34,5% dari GDP. Semoga sekarang kamu jadi lebih paham. Gimana sih cara ngukur apakah utang negara itu masih wajar atau udah terlalu besar? Jadi jangan kaget dulu kalau dengar utang negara tuh udah sekian triliun. Kalau disebut nominal gitu kan kesannya utangnya tuh gede banget di mata kita yang cuma rakyat biasa. Yang perlu dicek lebih lanjut adalah bagaimana rasio utangnya terhadap GDP dan juga indikator lainnya kayak primary balance di APBN. Oh iya, kalau di Indonesia sendiri, rasio utang terhadap GDP ini tuh diatur di Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Di sana tuh disebut ini, kalau maksimal rasio utang yang dibolehin itu adalah 60% dari GDP. Sekarang, kita bahas pertanyaan berikutnya kalau misalnya hampir semua negara itu ngutang. Termasuk negara-negara maju terus yang ngutangin siapa dong? Nah, yang ngutangin negara itu bisa jadi dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri, negara tuh bisa berutang kepada rakyatnya sendiri dengan menjual surat berharga atau obligasi kepada masyarakat, perusahaan maupun bank komersil di pasar keuangan. Atau pemerintah juga bisa jual surat berharga negara ke bank sentral yang biasa dikenal dengan kebijakan kuantitatif easing. Penjelasan tentang surat berharga negara atau obligasi udah pernah aku bahas di video sebelumnya ya. Nah, untuk utang ke luar negeri, atau biasa disebut dengan external debt ini tuh bisa bersumber dari banyak pihak. Misalnya nih, surat berharga atau obligasi tersebut tuh dibeli oleh negara lain perusahaan asing. Sampai bank sentral atau bank komersil di negara lain. Selain itu, sumber pinjaman eksternal juga bisa didapat dari International Financial Institution. Kayak IMF, World Bank, European Investment Bank, Islamic Development Bank, dan lain-lain. Nah, institusi keuangan internasional ini adalah lembaga yang dibentuk oleh satu atau sekelompok negara. Dan patuh pada hukum internasional. Cikal bakal dari lahirnya institusi ini tuh berasal dari Bretton Woods Agreement tahun 1944. Saat itu, tujuan pendirian institusi keuangan ini tuh untuk pemulihan ekonomi dunia setelah Perang Dunia II. Oh iya, setiap institusi keuangan internasional tuh biasanya punya peran yang beda-beda nih. Misalnya IMF, mereka tuh fokus untuk jaga stabilitas dari nilai mata uang dunia. Sementara, World Bank itu berperan sebagai sumber dana pembangunan negara-negara berkembang institusi. Keuangan ini tuh juga bisa dikategoriin sebagai ban bilateral ataupun ban multilateral. Ban bilateral itu dibikin oleh satu negara dengan tujuan ngasih pendanaan ke negara-negara berkembang atau biasa disebut dengan emerging market. Sementara, ban multilateral itu dikembangin oleh sekelompok negara buat ngasih pinjaman ke negara-negara anggotanya dan juga negara berkembang. Sampai di sini mungkin kamu bertanya-tanya nih, institusi keuangan ini tuh sumber uangnya dari mana sih? Kok bisa ya punya uang yang banyak banget sampai bisa ngutangin banyak negara? Lembaga keuangan internasional itu kontribusinya tuh berasal dari negara-negara anggota. Umumnya nih, negara yang ekonominya maju itulah yang punya kontribusi besar. Misalnya nih, institusi Islamic Development Bank anggotanya tuh terdiri dari 57 negara. Yang mana, Indonesia tuh merupakan salah satu negara anggota dengan shareholder yang cukup besar, yaitu 2,25%. Atau berkontribusi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Di sisi lain, institusi keuangan ini juga dapat sumber uang dari pengembalian utang negara. Kelas bunga yang udah jatuh tempo, jadi bisa diibaratkan institusi keuangan internasional tuh kayak sebuah koperasi yang skalanya tuh besar banget sampai ke skala negara. Nah, itu adalah penjelasan terkait utang negara. Semoga video ini bermanfaat. Buat kamu kalau ada yang mau ditanyain lebih lanjut, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I